Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, karunia, hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di rumahnya dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita, di mana pembahasan kita kemarin baru 2 ya. Di mana Syekh menyebutkan bahwa ada 3 perkara yang wajib kita pelajari dan langsung kita amalkan. Yang pertama ya, bahwa hendaklah kita mentaati Allah dan Rasulnya ya, dan tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya. Karena Fir'aun dia diazab oleh Allah karena mendurhakai Rasul Allah ya, yang bernama Nabi Musa, utusan Allah ya, yang dia durhakai. Fa akhadnahu akhdha wabila, kami siksa dia dengan sehebat-hebatnya, dengan siksaan yang hebat. Akibat apa? Mendustakan Rasul, mendurhakai Rasul. Kemudian yang kedua, bahwasanya innallaha la yarda, Allah tidak ridha ya disekutukan. Nah, ini juga sudah kita bahas. Jadi Allah tidak ridha dia disekutukan dengan siapapun, bahkan dengan orang yang dekat dengan Allah, apakah itu nabi ataupun malaikat. Jadi nggak boleh kita menyekutukan Allah dengan makhluk yang dekat dengan Allah saja, nggak boleh, apalagi selain makhluk yang dekat dengan Allah. Ya, seperti kita minta pertolongan kepada Rasul, meminta pertolongan kepada para malaikat, ini nggak boleh. Ya Rasulullah, tolong saya. Wahai Jibril, tolong saya. Kenapa nggak sekalian wahai Israil, tolong saya? Cobalah itu kalau berani. Ya, ditolong langsung cabutnya nyawa. Kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan ya selain Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga. Nanti lebih lanjut, nanti silahkan, ada sudah videonya ya di Pemakmur Masjid ya, pembahasannya. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga yang wajib kita pelajari dan kita amalkan. Tidak boleh tidak, karena ini menyangkut pondasi daripada agama. Ats-tsalitsah, yang ketiga, anna man ata'ar rasul wa wahhadallah. Ya, sesungguhnya barang siapa yang mengaku taat kepada Allah, barang siapa yang mentaati Allah, wa wahhadallah, dan dia juga telah mentauhidkan Allah. Ingat ya, dia sudah taat sama Rasul dan juga sudah mengesahkan Allah. Dia sudah taat mengamalkan sunnah dan dia juga tidak mau melakukan kesyirikan. Betul-betul mentauhidkan Allah, betul-betul menjadikan ibadahnya hanya lillahi ta'ala. Ya, maka ada yang ketiga yang harus diamalkan. La yajuzu lahu muwalah man haddallahu wa rasulah. Tidak boleh dia berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dia sudah mengamalkan sunnah, mengikuti Rasul, menjadikan Rasul sebagai tuntunan hidupnya, idolanya. Bahkan dia juga sudah mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Maka yang ketiga, tidak boleh dia berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, meskipun ya itu adalah kerabat dekatnya. Meskipun itu adalah kerabat dekatnya, nggak boleh kita berkasih sayang kepada mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Kita tahu itu adalah perbuatan
ya, maksiat, kita tahu itu adalah kemungkaran, malah kita menolong dia untuk melaksanakan kemungkaran itu, malah kita pula ya membela dia untuk mensukseskan kemungkarannya, maka ya ini tidak boleh ya bagi orang yang sudah tadi mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah jalannya para muwahhidun, jalannya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad ditawarkan ya oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Wahai Muhammad, kalau kau mau harta, kami kumpulkan harta kami. Kalau kau mau wanita cantik, kami cari yang paling cantik. Kalau kau mau jadi ketua, kami angkat jadi ketua kami di sini. Nabi Muhammad enggak berpikir, ya nanti jadi ketua aku nanti akan kurobah ini nanti, enggak. Ya, enggak mungkin. Sebelum masyarakatnya disadarkan tentang akidah yang benar. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Rasulullah menolak tawaran itu. Ya, bahkan ditawarkan, sekali-kali kami menyembah Tuhanmu, sekali-kali ikut pula lah kau nyembah Tuhan kami. Enggak juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarlah kata-kata, andai matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tak akan kutinggalkan jalan ini. Dakwah ini akan terus ya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dengan benar. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa dalilnya? Ya, dalilnya Surah Al-Mujadilah ayat 22. Surah Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Kamu tidak akan mendapati, kata Allah, suatu kaum, gak akan kamu dapati itu. Suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi mereka masih berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Gak akan kamu dapati itu. Orang yang betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, kita tahu dia menentang Allah dan Rasul, kita berkasih sayang sama dia, berbaik-baik sama dia. Ya, tidak mengingkari kemungkarannya. Itu enggak akan kalian dapati, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman pasti benci dengan kemungkaran. Ya, sekalipun orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka, selama bapak atau keluarga atau saudara mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kata kasih sayang. Ya. Kalau sudah kasih sayang ini kan tolong menolong, bantu membantu, ya. Nggak akan didapati itu. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan daripadanya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa ridho, puas terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah partainya Allah. Mereka itulah hizbullah, golongan Allah. Ketahuilah, golongan Allah itulah yang akan beruntung. Golongan Allah itulah yang akan menang. Siapa golongan Allah? Yang tidak mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang hak, yang batil. Enggak akan pernah bersatu. Ya, air sama minyak enggak akan bisa bersatu. Ya, kalau sempat bersatu, air enggak bisa diminum, minyak enggak bisa digunakan untuk menghidupkan api. Ya,
Kejam memuliakan Allah Azza wa Jalla. Awak benci sama judi, tapi duduk-duduk di tempat orang berjudi. Bisa begitu? Nggak bisa. Lama-lama pertama bencilah. Aku benci Ustaz, benci kali aku nengok orang Ustaz, tapi ontok di situ. Misalnya gitu ya. Itu nggak mungkin itu. Ya, mustahil itu. Ya. Jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Atau misal kita diamanahkan satu jabatan, kita beriman kepada Allah, kita mentauhidkan Allah, kita mengikuti Rasulullah. Tapi ketika ada orang yang membuka tempat-tempat maksiat, kita pula yang membackingnya misalkan. Itu nggak mungkin itu. Ya. Kalau dia pejabat yang lurus, pejabat yang mentauhidkan Allah, pejabat yang betul-betul mentaati Rasul, nggak akan mungkin di hatinya terima dia ada di tempatnya kemungkaran itu. Mungkin itu. Apalagi tiap hari, tiap bulan dia dapat uang itu. Ya, ini Pak ya, hasil dari rumah prostitusi kami. Makasih Pak ya. Gak mungkin itu. Kalau dia yang ada iman yang campakkan itu, tutup itu besok. Ini wilayahku. Besok di akhirat ditanya Allah, aku nih gawat aku nih itu. Ya. Kenapa waktu kau menjabat dulu ada tempat kau pelacuran? Ketika kau dulu menjabat ada nggak tempat kau jual tua? Ya, yang orang Islam di situ juga ikut di dalamnya. Ditanya itu, bukan nggak ditanya itu. Ngeri Pak. Ya. Nggak apalah pakai akad-akad itu. Nanti kalau aku nanti akan kututup, nggak apalah itu. Kalau dia ada iman, dia tutup itu. Ya, kalau dia ada iman. Ya, nggak apalah pakai transaksi. Nanti kalau Bapak duduk, tolong Bapak tutup itu. Enggak. Kalau dia ada iman, apa begini-gini nih? Ya, duduk aku nanti tutup semua itu tempat-tempat maksiat itu. Itu Pak. Ya. Karena ketika yang ahlul hak melakukan transaksi, ahlul batil pun juga melakukan transaksi. Ya. Penting inilah Pak. Nanti kalau Bapak duduk, tolong kami ini berjudi ini aman aja Pak ya. Aman itu pokoknya Pak. Iyalah jadi. Yang hak bertransaksi, yang batil juga bertransaksi. Mungkin itu. Kalau dia ada iman, dia akan basmi itu kemaksiatan. Karena siapa yang akan ditanya nanti di akhirat? Pemimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Misal saya aparat diamanahkan, nih kau jaga ini wilayah apa namanya? Apa namanya? Jalan apa? Pancasila. Pancasurya. Oh, Pancasila. Ya, ini wilayah Pancasurya ini kau bagian keamanan sini. Besok saya ditanya itu. Ya. Besok saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhirat as-siyadah an-nadamah, kepemimpinan itu adalah penyesalan. Kapan? Kenapa dia menyesal? Karena dia sewaktu diamanahkan Allah, malah dia pula berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enak itu Pak. Makanya ketika Abdul Malik, Khalifah Umayyah, Bani Umayyah, sakratul maut, terdengar di istananya orang tukang cuci sedang mencuci Pak. Apa harapan dia? Andailah aku dulu menjadi tukang cuci. Membayangkan pertanggungjawaban. Itu sadarnya kapan? Ketika sakratul maut. Ya. Ketika sakratul maut. Ya. Andailah aku dulu tercipta sebagai tukang cuci. Kalau tukang cuci apalah pertanggungjawabannya? Udah kau cuci baju tuan kau kan itu. Ya, ada duit dalamnya ada kau ambil enggak katanya. Kan biasa itu kalau duit awak kadang apa laki-laki ya. Terselip di kantong sampai cuci mak 100.000. Alhamdulillah. Ini sholat duha semalam tuh ini. Sholat duha ini maksudnya ini. Ya, kena kita. Ya, palingnya itu nanti dipertanggungjawabkan. Kalau awak pejabat ya. Dulu dana yang sekian cair itu ada enggak kau bangunkan jalan di masyarakat itu? Ada enggak kau ambil? Ada banyak kali pertanyaan. Ya. Jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau dia adil, dia paling tinggi jabatannya di akhirat nanti dibandingkan yang lain. Maka sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah tatkala orang kepanasan, mereka kedinginan, sejuk. Di antaranya siapa? Imamun adil. Urutan pertama siapa? Pemimpin yang adil.
Siapa pemimpin yang adil? Yang nggak ada tolerir dengan kemaksiatan, kesyirikan. Itu Pak. Makanya kami dai-dai ini paling cuma bisa mengingatkan saja. Walaupun sudah mengingatkan ini akhirat tuh ada, nyata, itu pun nanti dianggap juga good looking juga nanti. Ya, oleh orang-orang good looking. Ya. Nah, ketika good looking berkuasa, good looking akan dianggap ya kejahatan itu. Ini Bapak ini orang-orang pura-pura baik semua ini yang sini ini kata. Ya. Nah, dianggap radikal, dianggap ini kan luar biasa itu. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang harus kita pahami. Allah nyebutkan nggak akan mungkin kalian dapati orang yang beriman kepada Allah tapi masih berkasih sayang dengan menentang Allah dan Rasulnya. Apa ya? Kita numpang di rumah orang, pasti kita akan dukung apa yang ada peraturan dalam rumah orang tersebut. Ya, nggak berani kita macam-macam. Apalagi kita tahu di rumah itu ada CCTV, bisa macam-macam, Pak. Ya, tahu awak di rumah tuh CCTV. Yang tuan rumah buat peraturan, rumah harus bersih, jangan kotor, kau jaga ini, kau anggap ini rumahmu, penting kau jaga. Bisa nggak kita macam-macam, Pak? Apalagi pasang CCTV di rumah itu. Nggak berani kita. Salah-salah mau ngupil awak letakkan di sopanya itu tak berani awak karena ada CCTV. Nggak bisa macam-macam. CCTV Allah itu lebih canggih daripada CCTV manusia. Sampai fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kau buat akan Allah perlihatkan. Sekecil apapun keburukan yang kau buat juga akan Allah perlihatkan. Jadi CCTV Allah itu canggih. Bahkan kemana-mana dia ikut. Kecuali kita jima dan berhubungan suami istri. Kiri kanan. Kiromang katibin. Satu mencatat sebelah kanan, satu mencatat sebelah kiri. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami. Jadi nggak bisa bercampur antara yang hak dan yang batil. Inilah disebut dalam konsep akidah al-wala wal bara. Ya, al-wala wal bara, mencintai dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, ayat ini di dalam tafsir disebutkan ketika itu terjadi perang Badar. Ternyata para sahabat yang sudah hijrah di Madinah bertemu dengan orang-orang yang satu kampung dulu sama mereka di Mekah. Sehingga pada saat itu Abu Bakar di barisan Rasul, anaknya di barisan kafir Quraisy. Umar di barisan Rasul, saudaranya di barisan kafir Quraisy. Pada saat itu bertemu, wah itu saudaraku, wah itu anakku, wah itu ayahku. Satu di barisan batil, satu di barisan yang hak. Apa yang terjadi? Tetap mereka melakukan peperangan, perang Badar, sehingga Abu Bakar berhasil membunuh anaknya, Umar berhasil membunuh saudaranya. Kapan? Ketika mereka berada di barisan kekafiran. Turun ayat itu memuji perbuatan mereka itu. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Yang mereka lihat bukan lagi, oh itu anakku, bukan. Itu yang kulahirkan, enggak. Itu musuh Allah itu. Itu yang mereka kacamata sudahkah sampai ke kacamata kita seperti itu? Ya, oh, itu musuh Allah itu. Belum. Ya. Ama anakku jangan jauh lah, aku jangan. Ama anak janganlah, ayah kau nak pergi anak. Ya. Apa kata Nabi? Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andai Fatimah anak Muhammad mencuri, ku potong juga tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Fatimah bukan mencuri ya, tapi begitulah penegasan Nabi tentang ya, kalau ada kemungkaran ya harus ditegakkan. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita sampai seperti itu? Salah-salah kita belum sampai ya. Nah, Dek, pinjamlah kereta kau dulu, Dek. Ndak kemana, Abang? Alah, pening kepala Abang, nak beli sabu dulu, Abang dulu ke sana dulu. Ya, ama Bang, janganlah Bang. Abang mau kemana pun mau Abang bawa ke Amerika, ke luar negeri sampai ke bulan ku kasih kereta ini. Tapi kalau ke situ Bang, tidak Bang. Ya, itu haram. Ya, Abang sudah menentang Allah dan Rasulnya. Alah, baru sekali kau mengaji di Pancasurya sudah sok-sok mantap pula kau. Kan gitu ya? Tidak Bang, silahkan cari yang lain. Bisa gitu?
Atau nanti tak aku kasih, nanti tak cair pula duit nanti ini. Rupanya abang selama ini yang bantu duit dia. Inilah bang, pakailah bang. Tapi tak ikut-ikutan aku bang ya. Abang itu dosanya sama abang ya. Kata, udah. Mana bisa begitu? Ya, kena juga kita. Paham gak kira ini Pak? Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Itu berat itu, sampai tahap itu berat itu. Ya, apalagi sempat itu adalah, makanya Allah katakan apa? Walaupun itu kerabat dekatmu, ayahmu, orang tuamu, apalagi ya, saudaramu, berat. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Itu baru tingkat kemaksiatan, apalagi sempat tahap kesyirikan. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjut. Rasulullah bersabda, "Awthaqa'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ya. Loyal karena Allah, bermusuhan karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya, hadis sahih. Itulah ikatan iman yang paling kuat. Ya, ikatan iman paling kuat. Kita mencintai saudara kita karena Allah, membencinya juga karena Allah. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kepada siapa kita berwala? Kepada siapa kita harus loyal? Harus saling mencintai, tolong menolong, bantu membantu. Ya. Disebutkan dalam surah Al-Maidah 55 sampai 56. Jadi Al-Qur'an itu lengkap menjelaskan, ya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wala kamu, penolong kamu ialah Allah, Rasul, orang-orang beriman, orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang menunaikan zakat. Seraya mereka tunduk kepada Allah. Barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya, orang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Jadi jangan pernah sekali-kali minta tolong dengan ahlul batil. Ya, enggak akan Allah tolong itu. Ya. Jangan sampai kita meminta pertolongan untuk menegakkan kebenaran dengan orang-orang yang masih bergelimang dengan kebatilan. Itu nggak akan Allah tolong itu. Kalaupun dia menang, Allah tolong, ya hanya sementara itu. Ya. Maka jamaah muliakan Allah, ya Azza wa Jalla. Jadi wala kamu Allah, Rasul dan orang beriman. Itulah penolong. Dan orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat. Al-Maidah 55 dan 56. Kepada siapa kita berbarok? Berbarok itu apa? Berlepas diri, ya. Tidak boleh tolong menolong, bantu membantu. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani menjadi walakmu, menjadi pemimpinmu, menjadi teman setiamu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Artinya sebagian mereka pasti akan menolong sejenis mereka. Ya. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, menjadi kawan setia, menjadi teman dekat, ya, sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Mana bisa kita cegah dia melakukan kemungkaran? Awak sudah berkasih sayang sama dia, bisa kita arahkan dia? Nggak bisa. Ya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jelas Pak ya? Jadi berwala kepada siapa? Orang beriman. Berbarok kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh menjadikan mereka teman setia. Al-Mumtahanah ayat 1. Ini banyak ayat-ayat seperti ini. Al-Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia. Coba itu peringatan Allah itu.
Ya, datang awak, tak apa-apanya Allah, eloknya dia sama aku. Mana bisa begitu? Allah katakan jangan kamu ambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia. Jika berteman saja nggak boleh, apalagi menjadikan dia ketua awak. Ya, paham Pak ya? Teman setia itu kan lebih rendah lagi derajat teman. Ya, kalau orang sudah teman setia, apapun nggak akan ada dusta di antara kita kan gitu ya. Itu teman setia. Allah melarang itu. Surah Al-Mumtahanah ayat 1. Nah, kenapa Allah melarang? Kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat 73. Al-Anfal 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Karena orang-orang kafir itu dia akan melindungi orang kafir juga. Jelas kata Allah ya. Ya. Karena orang-orang yang menentang Allah, dia pun akan menjadi temannya orang-orang yang menentang Allah juga. Ya. Jadi mereka hanya berwala kepada mereka juga, sejenis mereka. Ya. Kalau sudah dia pemabuk, pasti yang dia bela adalah pemabuk juga. Paham ya kira Pak ya? Ya. Ini surah Al-Anfal ayat 73. Makanya Rasul menutup pintu itu. Ya, menutup pintu seperti itu. Nah, dan mereka akan senantiasa berbarok dengan orang beriman. Senantiasa bermusuhan, memusuhi orang beriman. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 120. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho. Allah katakan tak akan pernah ridho. Datang awak jawab ridhonya dia ya Allah. Berarti lebih pandai awak dari Allah. Ridhonya dia ya Allah. Eloknya dia, baiknya dia. Ya, Allah katakan enggak akan pernah mereka ridho. Awak katakan mereka ridho. Ya, nah, kalau udah terjadi nanti barulah. Ya, sama halnya dulu negeri kita nih kalau kita buka sejarah. Ya, baik nggak kita sama Belanda, Jepang, baik nggak? Baik, dikasih tempat, bisa berdagang bebas. Apa jadinya? Allah katakan mereka tak akan ridho. Awak bilang, wah bagusnya orang tuh datang kan mau bisa menanamkan ini, bolo ini. Apa terjadi? Penjajahan Belanda dulu. Ya. Akhirnya datang Jepang, awak sambut juga. Baiknya orang Jepang, baiknya. Apa yang terjadi? Belanda pergi, Jepang pula menjajah. Coba buka sejarah. Mereka datang bukan nyerang langsung, enggak. Mereka datang melalui perdagangan. Kasih dibantu. Allah katakan mereka enggak akan pernah ridho. Datang awak, baiknya ditolongnya awak, bantunya awak, kurban dikasihnya, rumah awak dibangunkannya, makan dikasihnya. Coba itu. Makanya awak lebih pandai dari Allah kadang itu. Ya. Nauzubillah min zalik. Itu sejarah itu. Ya. Sejarah kelam di negeri ini. Ya. Sama halnya juga komunis, baiknya orang tuh baik, tolongnya. Apa yang terjadi? Terjadilah G30 SPKI. Allah katakan mereka enggak akan pernah ridho, awak bilangkan ridhonya orang itu. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya yang harus ya kita pahami. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Apa yang Allah sebutkan ini itulah yang benar. Ya. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan itu datang kepadamu. Maksud pengetahuan itu datang kepadamu sesudah Allah jelaskan mereka enggak ridho kepadamu, kamu juga masih mengikuti mereka, maka Allah tidak akan mau menolong kamu. Paham gak kira Pak? Jadi bermuamalah silahkan muamalah, tapi tetap menjaga kewaspadaan. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami. Dari ayat-ayat di atas jelas. Ya, tentang wajibnya berwala kepada orang mukmin, berbarok kepada orang-orang kafir. Serta kewajiban menjelaskan bahwa wala kepada umat Islam adalah kebaikan yang amat besar, wala kepada orang kafir bahaya yang besar. Ya, harus disampaikan itu.
Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi? Disebutkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Rasulullah membaiat kami untuk setia kepada setiap muslim dan berbarok kepada orang kafir. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti habis ini awak memusuhi orang-orang kafir, enggak. Karena kafir itu pun ada tingkatannya. Kafir harbi, kafir zimmi, ya. Kalau kafir zimmi mereka yang hidup di lingkungan muslimin yang tidak mengganggu umat Islam. Tidak mengganggu umat Islam. Tapi bukan berarti tetap awak berkasih sayang, bukan. Secara akidah lakum dinukum waliyadin. Kadang kebablasan. Ya, mereka perayaan awak bantu, awak ikut, awak malah pula ceramah di tempat mereka. Kendak sakit dah ini. Ya. Baca Quran pula, pembukaan ayat suci Al-Quran pada perayaan kita oleh Al-Ustaz. Ini kan, ya, apa enggak sakit ini? Ya, ini yang perlu di swab itu. Ya, entah kena corona dia. Jangan muliakan Allah Azza. Ada ajan Pak ya? Hah? Belum. Jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Terakhir, kalau kita bisa menjaga al-wala wal bara ini, ternyata ini adalah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam surah Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, mayyartadda minkum, barang siapa yang murtad dari golongan kamu, andini, murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah akan kirim suatu kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Apa ciri-cirinya? Azillatin alal mu'minin, mereka berkasih sayang sesama orang beriman. Walaupun itu bukan kelompoknya, bukan majelis taklimnya, selama dia beriman, berkasih sayang mereka. Aizzatin alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Jangan dibalik, sama orang beriman dia keras, sama orang kafir lolom. Lomah lembut. Ya. Sama orang beriman kerasnya luar biasa. Ya, menzolimi saudaranya, menipu saudaranya. Kalau sama mereka lembut. Kalau kerja sama orang Islam menipu, kalau kerja sama mereka patuh. Enggak betul itu. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi yujahiduna fi sabilillah. Ciri-ciri golongan yang dicintai Allah, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah. Itulah jalan mereka. Ya. Kemudian apa? Wala yakhafuna laumata laim. Mereka enggak takut cacian orang yang mencaci. Enggak takut mereka. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi enggak semua orang dapat itu. Tak semua orang punya jiwa itu, kecuali orang yang dikaruniai oleh Allah. Kalau Allah mengkaruniai kita seperti itu, selamatlah. Berarti Allah mencintai dia itu. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah sangat luas karunianya dan Maha mengetahui. Dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran an qudratihil azimah. Allah menjelaskan tentang kekuasaannya yang agung. Anna man tawalla, barang siapa yang berwala, barang siapa yang berpaling, tawalla, berpaling, ala nusrati dinih, menolong agamanya. Siapa yang berpaling, tidak mau menolong agama Allah dan tidak mau menegakkan syariatnya, fa innallah yastabdil, pasti Allah akan ganti, ya, dengan orang golongan yang lebih baik dari mereka. Ya. Itu wa aqwamu sabila, dan lurus jalannya. Itu kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi. Makanya ada namanya sunnah istibdal, pergantian pemain. Ya, Allah jadikan pemain ini yang berjuang ingin menegakkan agama Allah, ternyata dia melenceng jalannya, akan Allah ganti dengan pemain yang lain. Itu sunnah istibdal. Enggak lurus lagi jalannya, udah melenceng ke sana kemari, udah ikut dia entah kemana-mana, Allah ganti dengan pemain yang lain. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini namanya apa? Sunnah istibdal. Jangan sampai Allah mengganti kita sebagai pemain. Demikian bisa kita sampaikan. Ya, itulah buah daripada al-wala wal bara. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Ya, sampai ruh berpisah dari jasad kita, ya, tetap komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup matinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hati-hati jangan berpaling dari situ. Berpaling dari situ mati jahiliyah. Ya. Berpaling dari situ tujuan dia mati jahiliyah. Aku mau berjuang karena itu satu golongan sama aku mau berjuang ingin itu, ingin ini. Maka dia kalau mati jahiliyah.
Ya, karena di akhirat nanti yang memperberat timbangan kita adalah apa yang sudah kau lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini apapun jabatan kita, apapun status kita, pekerjaan kita, gunakanlah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu. Kita mungkin profesi tukang beca, bisa nggak kita dakwahi pas narik beca? Bisa. Pak, jangan lupa nanti malam ada ngaji. Pas kita bolo-bolo listrik, bisa nggak kita dakwah yang punya listrik? Pak, jangan lupa Pak, nanti malam ada pengajian. Kita sedang mangkas kepala orang, Pak, besok Pak, jangan lupa Pak, ada pengajian. Itu sudah nolong agama Allah itu. Ya, apalagi sedang deres sawit, apa segala macam lah itu sudah nolong agama Allah. Jadi gunakanlah. Itu yang besok memperberat timbangan Bapak. Dia sholat, Bapak ngalir pahalanya. Dia ngaji, Bapak ngalir pahala. Kita udah mati, itulah yang ngalirkan pahala kita nanti. Masya Allah. Makanya harus lurus jalan kita. Ya, jalan kami jalan dakwah. Ya, kami nggak kemana-mana, tidak di mana-mana. Kami jalan lurus murni, mengajak orang untuk menjalankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, pada ikhwan ibu bapak ibu mohon maafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.